Biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Biografi ringkas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh Sigit Haryanto. Nasabnya, kelahirannya, pertumbuhannya, karya-karyanya. Berikut biografi ringkas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk Anda. Nasabnya, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Wahibi Et-Tamimi. Kelahirannya, beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 H. Pertumbuhannya, beliau belajar Al-Quran pada kakeknya dari jalur ibunya, Abdurrahman bin Sulaiman Al-Udami rahimahullah, kemudian menghafalnya. Setelah itu beliau mulai belajar menulis ilmu hitung, dan sebagian cabang ilmu sastra. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengangkat dua orang muridnya untuk mengajar penuntut ilmu junior yaitu Syekh Ali As-Salihi dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawi, rahimahullah. Kepadanya Syekh Utsaimin belajar kitab Muhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kitab Minhaj As-Salikin fil Fiqh karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kitab Al-Ajrumiyah dan Al-Alfiyah. Beliau belajar faraid ilmu waris dan fikih kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan. Beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang beliau anggap sebagai syekh pertamanya. Beliau bermulazamah kepadanya. Belajar ilmu tauhid, tafsir, hadits, fikih, usyul fikih, faraid, mustalah al-hadits, nahwu dan saraf. Beliau memiliki kedudukan yang khusus di sisi Syekh As-Sa'di. Sehingga ketika orang tua beliau pindah ke Riyadh, orang tuanya menginginkan agar beliau ikut pindah padahal saat itu adalah awal perkembangannya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menulis surat kepada orang tuanya yang diantara isinya, "Hal ini tidak mungkin. Kami ingin agar Muhammad tinggal di sini supaya tetap belajar." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Sungguh, saya banyak terpengaruh dengan beliau dalam metode pengajaran, pemaparan ilmu, serta pendekatannya terhadap penuntut ilmu dengan memberikan contoh-contoh dan makna-makna. Demikian juga saya terkesan terhadap beliau dari sisi akhlaknya. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam hal ilmu dan ibadah. Beliau mencandai anak-anak kecil serta tertawa kepada yang besar. Beliau termasuk di antara orang yang paling baik akhlaknya yang pernah saya lihat." Syekh Utsaimin juga belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang beliau anggap sebagai syekhnya yang kedua. Beliau memulainya dengan belajar Sahih Bukhari, sebagian risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fikih. Beliau mengatakan, "Aku terkesan dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah tentang perhatiannya terhadap hadits, akhlaknya serta kelapangan jiwanya terhadap orang lain." Pada tahun 1371 beliau mengajar di Masjid Jami'. Ketika Ma'had ilmiah didirikan di Riyadh beliau memasukinya pada tahun 1372. Beliau mengatakan, "Saya memasuki Ma'had ilmi pada tahun kedua. Saya memasukinya atas saran dari Syekh Ali As-Salihi setelah saya meminta izin kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Semoga Allah merahmatinya." Pada waktu itu Ma'had ilmi terbagi menjadi dua bagian yaitu khusus dan umum. Sedangkan saya masuk pada bagian khusus. Pada waktu itu juga siapa saja yang menginginkan maka bisa melompat, demikian mereka menyebutnya. Maksudnya seseorang belajar pelajaran kelas tingkat di atasnya pada waktu liburan kemudian mengikuti ujian pada awal tahun kedua.
Jika ia lulus ia boleh pindah ke kelas di atasnya sehingga dengan demikian masa studi bisa lebih singkat. Setelah 2 tahun beliau lulus dan ditetapkan sebagai pengajar di Mahat Unaizah al-Ilmi sambil melanjutkan kuliah jarak jauh pada Fakultas Syariah serta melanjutkan menuntut ilmu pada Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah meninggal dunia beliau diangkat menjadi imam Masjid Jami Al-Kabir di Unaizah dan mengajar di Perpustakaan Nasional di samping mengajar di Mahat Al-Ilmi. Kemudian beliau pindah untuk mengajar di Fakultas Syariah dan Usuluddin Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Cabang Qasim. Selain sebagai anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Kerajaan Arab Saudi, beliau memiliki semangat dan aktivitas yang besar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dan membimbing para dai di berbagai tempat. Beliau juga memiliki perjuangan yang berharga pada medan dakwah. Sehingga sangat layak untuk disebutkan juga bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah pernah menawari bahkan mendesak beliau untuk menjadi qadhi, hakim, bahkan telah mengeluarkan keputusan dengan menetapkan beliau hafizahullah sebagai kepala mahkamah syariah di Isa. Namun beliau meminta untuk dibebaskan tugaskan dari tugas tersebut. Setelah adanya pertimbangan-pertimbangan dan pendekatan personal dari Syaikh maka beliau diizinkan untuk dibebaskan dari jabatan sebagai hakim. Karya-karyanya, beliau memiliki tulisan yang banyak mencapai 40 berupa kitab dan risalah yang akan dikumpulkan insya Allah dalam Majmu' al-Fatawa wa ar-Rasail. Sumber, Syarhu Kashifu Asy Syubuhat. Penerbit Darul Kutubil Ilmiyah.